Salam, hai anak-anak semua, apa kabar kalian hari ini? Hari ini kita akan masuk kepada pertemuan yang ketiga, kesimpulan dari bab 12, hati nurani memilih yang benar. Sebelum kita masuk pada pelajaran ini, saya ingatkan kembali untuk anak-anak persiapkan Alkitab, persiapkan buku paket dan buku tulis untuk kalian mencatat hal-hal yang tidak ada di slide ini atau di materi ini. Nah, hari ini kita akan masuk kepada pertemuan yang ketiga dari bab 12 ini. Adapun tujuan pembelajaran daripada bab ini, setelah anak-anak belajar dari bab ini, yang pertama, anak-anak diharapkan dapat menghayati arti sikap rendah hati yang mengacu pada kitab 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang kelima. Kemudian yang kedua, memilih sikap rendah hati mengacu pada 1 Petrus 5 ayat 5. Kemudian menjelaskan arti rendah hati. Kemudian yang keempat yaitu mempraktikkan sikap rendah hati. Ini adalah satu tujuan yang harus kalian capai ketika kalian selesai dalam pelajaran ini. Nah, sebagai dasar daripada pembelajaran ini, dalam kitab 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang kelima, demikian bunyi firman Tuhan. Silakan anak-anak membuka Alkitabnya masing-masing. 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang kelima. Saya akan membacakan bagian ini, silakan anak-anak menyimak dari pembacaan firman Tuhan ini. Demikian bunyi firman Tuhan, demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Saya ulangi kembali. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Nah, daripada pembelajaran ini, kita melihat bahwa apa yang disebut dengan hati nurani. Apa yang dimaksud dengan hati nurani? Apa definisi dari hati nurani? Nah, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ada dua arti hati nurani. Yang pertama, hati nurani telah mendapat cahaya Tuhan, atau hati yang telah mendapat cahaya Tuhan. Itu adalah pengertian dari hati nurani yang pertama dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Hati yang telah mendapat cahaya daripada Tuhan. Kemudian arti yang kedua yaitu perasaan hati yang murni dan yang sedalam-dalamnya. Perasaan hati yang murni dan yang sedalam-dalamnya. Ini adalah pengertian daripada hati nurani menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, anak-anak melihat di slide kalian masing-masing, menurut Profesor K. Bertens, hati nurani juga berisi kesadaran. Dengan demikian, hati nurani tentu saja mengandung unsur logika. Nah, jadi tidak benar kalau hati nurani hanya dipandu oleh emosi atau perasaan. Jadi, hati nurani juga ada logika di situ. Kemudian, hati nurani itu kemarin sudah Bapak jelaskan di dalam pelajaran pertemuan yang kedua, yaitu hati nurani itu adalah ada hati nurani yang bersih, yang suci atau murni, yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ada hati nurani yang jahat, kemudian yang dipimpin atau dikuasai oleh iblis. Nah, hati nurani ini tentu membutuhkan satu proses latihan diri. Ya, kalau kita melihat dari slide ini, hati nurani memandu kita ke dalam setiap tindakan hidup. Nah, pernahkah kamu merasakan hal ini? Kamu berbohong dan menyangkal apa yang telah kamu lakukan, tetapi kemudian ada suara hati dalam dirimu yang mengingatkan bahwa kamu telah berbohong, dan suara hati terus-menerus mengikutimu. Nah, seringkali manusia melakukan kesalahan dan tidak ada seorang pun yang tahu.
Jadi ketika anak-anak berkata, wah, ketika saya mencontek, ketika saya berbohong dengan guru, guru kan tidak melihat saya. Saya di rumah, guru-guru di sekolah. Tetapi di dalam hati nuranimu itu, tentu ketika kamu sudah percaya dan terima Yesus dalam hidupmu, ada satu suara hati nurani yang selalu mengikuti kita, yang selalu menegur kita. Wah, ini perbuatanmu itu salah. Walaupun gurumu tidak melihat, tapi kita selalu dihakimi, dihantui oleh perasaan bersalah itu. Itu disebut dengan hati nurani yang murni atau yang suci, yang diingatkan oleh Roh Kudus dalam diri kamu sendiri ya, yang diingatkan oleh Allah Roh Kudus dalam dirimu sendiri. Nah, seringkali manusia melakukan kesalahan yang tidak ada seorang pun yang tahu ya. Jadi ingat bahwa ketika anak-anak tidak dilihat oleh orang tua, dilihat oleh guru dalam melakukan sesuatu kesalahan atau dilihat oleh teman, tetapi Allah selalu melihat hati kita. Allah selalu melihat tindakan kita. Allah selalu melihat setiap perbuatan kita. Allah selalu melihat apapun yang kita, sekecil apapun yang kita, kesalahan yang kita buat, Allah melihat. Karena Allah di dalam Alkitab dikatakan bahwa Allah tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Dan dia selalu menjaga, selalu melihat apa yang kita buat. Makanya ada lagu sekolah minggu selalu mengingatkan kepada kita ya. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu. Karena Allah selalu melihat. Ya. Kemudian berusaha melupakannya dan menganggap itu tidak pernah terjadi. Tetapi suara hati dalam dirinya yang akan selalu mengingatkan tentang kesalahan itu. Yaitu terus-menerus terjadi. Dan sampai kalian merasa, wah ini saya sudah lupakan. Tetapi kalian masih ingat terus apa kesalahan kalian yang kalian lakukan. Ketika kalian belum meminta pengampunan, meminta maaf, meminta ampun kepada orang yang telah kalian bohongi dan sebagainya ya. Terlebih kita harus meminta maaf kepada atau meminta ampun kepada Tuhan ya. Nah, selanjutnya, apakah hati nurani dapat salah? Nah, hati nurani berkaitan dengan kesadaran diri dan karena itu harus selalu dididik dan dilatih untuk membimbing ke arah yang benar. Jadi hati nurani itu harus selalu dilatih. Ketika anak-anak mulai dari usia dini sampai kepada usia dewasa, ketika kita tidak dilatih dengan sikap jujur, sikap yang baik, maka dominan yang akan terjadi di dalam hati kita yaitu berbuat yang jahat. Oleh sebab itu hati nurani itu harus dilatih. Anak-anak selalu diingatkan oleh orang tua dari sejak kecil ya. Ketika anak-anak bersalah, anak-anak selalu bilang, minta maaf dengan temanmu, minta maaf dengan papa, dengan mama. Itu adalah salah satu didikan untuk mengarahkan kita kepada hati nurani yang baik atau yang benar. Nah, ketika kita melakukan satu kesalahan, kita diminta untuk meminta maaf. Tetapi ketika hal itu tidak dilakukan, maka cenderung kita selalu melakukan kesalahan. Ini udah terbiasa, ini udah hal yang tidak perlu saya lakukan untuk minta maaf. Ini dari dulu saya udah lakukan ini. Udah mendarah daging dalam diri kita. Sehingga ketika anak-anak sudah dewasa, sudah bekerja, terjadilah yang disebut dengan korupsi. Disebutlah orang yang suka berbuat curang dan sebagainya. Ketika anak-anak dilatih, dididik dari kecil, orang tua kita sudah mendidik kita dari kecil hal-hal yang baik, tentunya kita akan menghasilkan sesuatu yang baik. Nah, contoh suara hati nurani yang salah, teroris ya, koruptor, pencuri, pembunuh dan lain-lain. Coba kalau anak-anak melihat seorang teroris atau koruptor atau pencuri atau pembunuh, ketika dia diadili, disidang atau ditangkap oleh polisi atau yang berwajib, kira-kira raut mukanya apa yang kalian lihat? Benar, tentu raut mukanya tuh biasa saja, datar ya. Tidak ada merasa bersalah, tidak rasa mencuri. Kenapa? Karena dia berpikir, wah ini udah pekerjaan saya, ini satu profesi saya, ini satu kebiasaan saya, dari kecil saya sudah melakukan ini. Dan itu tidak boleh dilakukan oleh seorang anak yang disebut dengan remaja Kristen ya. Kita diajarkan untuk menjadi orang yang benar.
Ketika kita melakukan kesalahan sedikit pun, sekecil apapun, ketika kita tidak pernah melakukan hal yang seperti itu, kita merasa bersalahnya luar biasa ya. Kita merasa dirinya, wah ini saya sangat berdosa sekali di hadapan Tuhan ya. Papa mama saya nggak lihat, guru saya nggak lihat, tetapi Tuhan melihat saya. Dan itu yang harus kalian tanamkan dalam diri kalian masing-masing ya. Seorang teroris, ketika dia membunuh 2-3 orang, ratusan orang, ribuan orang, dia merasa tidak bersalah. Kenapa? Karena itu merupakan satu kebiasaan yang tidak pernah dilatih dari kecil, sehingga dia tidak mengasihi orang lain. Koruptor, dia merasa tidak mencuri. Pembunuh, dia merasa tidak bersalah ketika dia mencelakai orang lain dan membunuh orang lain. Nah, kaitan dengan pilihan dan pengambilan keputusan. Jadi, ketika anak-anak berkata bahwa keputusan ini adalah salah, saya harus tinggalkan. Saya tidak mau menjadi seorang teroris, saya tidak mau menjadi seorang koruptor, saya tidak mau menjadi seorang pencuri, pembunuh. Dan itu adalah pilihan atau keputusan yang harus kalian ambil ketika ada hati nurani kalian yang bersih, yang murni. Ada pimpinan Roh Kudus dalam hati kita. Kita mengambil satu keputusan. Ini adalah perbuatan yang salah. Ini adalah perbuatan dosa yang tidak pernah dan tidak akan pernah saya lakukan dalam hidup saya. Nah, bagi remaja seperti kamu, amatlah penting untuk terus melatih dan mendidik hati nuranimu, sehingga dalam hati nuranimu lahir berbagai perbuatan baik ketika kamu harus memilih dan mengambil keputusan yang benar ya. Jadi kita harus melatih. Dari kecil orang tua kita sudah melatih kita ketika anak-anak masuk kepada masa anak-anak, dari usia dini ya, masuk ke anak-anak, masuk ke tunas remaja, masuk ke remaja. Dan ini harus kita tetap lakukan dalam kehidupan kita. Supaya kita apa? Kita menjadi contoh yang baik, kita menjadi berkat bagi orang lain, kita menjadi terang dan garam dunia. Kita menjadi berkat bagi orang lain ya. Bagaimana caranya? Supaya saya mampu melakukan sesuatu perbuatan yang baik. Saya lebih dominan, saya lebih mengutamakan hati nurani yang bersih, yang suci, yang murni, yang harus saya lakukan. Bagaimana caranya? Caranya, coba perhatikan di slide selanjutnya ini. Tekun berdoa. Minta pimpinan Tuhan. Minta pertolongan Tuhan. Ketika anak-anak selalu berdoa, Tuhan jauhkan saya daripada dosa dan pelanggaran untuk hari ini. Jauhkan saya daripada kecurangan hari ini. Saya mau belajar, saya tidak mencontek dan sebagainya. Berdoa, minta pimpinan Tuhan. Minta pertolongan Tuhan. Dan membaca Alkitab. Ya, selain kalian berdoa, kalian harus tekun membaca Alkitab. Serta mencontoh orang-orang yang dapat kamu jadikan teladan untuk kebaikan dan kebenaran dalam hidup. Banyak ya tokoh-tokoh Alkitab yang saleh. Banyak ya pemimpin-pemimpin agama yang bisa kamu teladani. Mungkin dari gerejamu kamu bisa melihat seorang pastor, melihat seorang pendeta, melihat seorang majelis gereja, melihat papa mama kita yang aktif berdoa dan sebagainya. Contoh itu. Nah, ketika kita mencontoh sesuatu yang baik, sesuai dengan ajaran Alkitab, maka hidupmu akan menjadi berkat. Hidupmu, hati nuranimu akan dikuasai dipimpin oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Oke, sebagai rangkuman daripada pelajaran ini, anak-anak bisa melihat di buku paket kalian masing-masing. Bapak bacakan rangkuman ini. Hati nurani manusia adalah anugerah Tuhan. Nah, hati nurani itu tidak bisa disangkali ya. Anugerah Tuhan yang harus disyukuri dan terus dididik, dilatih supaya melahirkan perbuatan-perbuatan baik dan benar. Jadi itu harus dilatih, dididik dan sebagainya. Tadi Bapak sudah bilang kata bahwa hati nurani bisa salah ketika kita mengikuti hati nurani yang tidak baik, tidak benar, tidak dilatih dan sebagainya. Manusia hidup tidak hanya untuk dirinya sendiri, namun semua yang dilakukan dalam bentuk tindakan turut berpengaruh pada orang lain. Nah, ketika anak-anak melakukan sesuatu yang salah, tentu berpengaruh kepada nama baik orang tua, kepada nama baik sekolah, kepada nama baik diri sendiri. Tetapi ketika anak melakukan sesuatu yang benar, sesuatu yang baik, itu juga berpengaruh kepada diri kita sendiri, kepada orang tua kita. Wah, ini anak siapa ya? Sopan santunnya, kehidupannya, kelakuannya sudah benar ya. Ini sekolah di mana ya anak ini? Kok baik sekali ya perbuatannya dan sebagainya ya.
baik orang-orang terdekat maupun masyarakat secara keseluruhan. Nah, jika hati nurani manusia terus diasah, maka akan melahirkan berbagai tindakan yang baik dan benar. Dengan demikian membawa pengaruh positif bagi kehidupan pribadi dan orang lain dan sekitarnya. Nah, kesadaran hati nurani membuat manusia selalu diberkati, dan oleh sebab itu berhati dan mempertimbangkan setiap kata perbuatan sehingga hidupnya menyenangkan bagi dirinya sendiri dan terlebih bagi Tuhan dan bagi keluarga. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Ini pelajaran kita, kesimpulan kita hari ini. Dan kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan mari kita belajar. Mari kita selalu berlatih untuk kita melakukan hati nurani yang baik, yang benar.